Jadi kalau misalkan nggak ada badan usaha tapi udah ada buyer dan udah siap untuk dikirim, solusinya pakai PT Undername. PT Undername. Yo. Nah, Undername tuh apa sih? Dari terms dan condition untuk pemakaian Undername ini, kira-kira tuh kayak gimana sih gitu? Buat gambaran sobat ekspor semuanya nih. Ya emang sebenarnya ada resikonya juga sih penggunaan Undername itu dari. Berapa sih harga Undername ekspor di Mr. Exportir? Oke, kalau General Cargo itu. Stop. Halo sobat ekspor semuanya, kembali lagi di channel YouTube kita kali ini di Mr. Exportir, dan di sini udah bersama dengan aku Rafika Tiara dari tim forwarding, dan di sini udah ada rekan aku nih dengan Zidni dari tim Business Development. dari Zidni tim Business Development. Nah, hari ini kita bakal berbincang-bincang nih Zid. Udah tahu belum apa yang mau kita bahas? Apa tuh? Kita bakal bahas tentang Undername. Nah, sebelum kita mulai, aku tuh udah kumpulin beberapa pertanyaan gitu dari sobat ekspor semuanya. Langsung mulai aja kali ya? Gas. Langsung mulai. Gas. Gas. Oke. Dari pertanyaan pertama nih, yang paling banyak banget ditanyain itu kalau semisal kita perorangan dan belum punya badan usaha, kira-kira bisa nggak sih ekspor? Bisa. Bisa. Bisa banget. Gimana tuh caranya? Jadi, Oke. Jadi kalau misalkan nggak ada badan usaha tapi udah ada buyer dan udah siap untuk dikirim, solusinya pakai PT Undername. PT Undername. Yo. Nah, Undername tuh apa sih? Jadi kan tadi kan misalkan lu nih mau ekspor atas nama Rafika. Nah, itu mau ekspor meja ini misalkan. Nah, itu kan persyaratannya harus ada badan hukum itu. Nah, caranya nanti badan hukumnya itu gunakan atas nama PT Undername tersebut. Nah, kegiatan itu namanya Undername. Gitu. Oh, oke. Berarti kalau aku mau ekspor sendiri, terus nggak punya badan usaha, bisa lah ya pakai Undername. Sabi. Oke, sabi banget Sabi, nih mantap kayaknya. betul. Oke. Nah, terus kalau dari prosedurnya sendiri itu prosesnya gimana tuh? Oke. Mungkin dari persyaratan dulu kali ya. Boleh. Nah, persyaratannya jadi kalau dari pengguna jasa, ini kan jasa nih jadinya. Pengguna jasa misalkan gue PT Undername-nya. Nanti lu tinggal ini aja, ngasih tahu detail penerima barang atau consignee-nya sama detail barang yang akan dikirim dari mulai jumlah, jenis gitu. Nanti semuanya dari mulai pembuatan dokumen, itu udah include juga dari PT Undername, dia bakal ngolah jadi dokumen dari dia gitu. Gitu. Jadi, aku sebagai pemilik barang hanya nyiapin data barangnya aja, terus nanti untuk dokumen ekspornya kamu yang lengkapin. Yoi. Oh, jadi kita sebagai perorangan gitu, sebagai pemilik barang hanya nyiapin data-data barang, data packing list ya? Ya, ada kayak draft packing list gitu. Nah, kalau mau tahu detail tentang packing list sama dokumen lagi, nih ada di sini nih. Ada di, kalau nggak salah aku deh yang aku yang bahas guys. Ya, jadi cek di video sebelumnya ya. Oke. Nah, lanjut nih dari terms dan condition untuk pemakaian Undername ini, kira-kira tuh kayak gimana sih gitu buat gambaran sobat ekspor semuanya nih? Ya emang sebenarnya ada resikonya juga sih penggunaan Undername itu dari segi bisa jadi perusahaan Undername ini nge-bypass gitu ke buyernya langsung. Terus bisa jadi dari pengguna jasanya juga dia ada kesalahan atau ada kesalahan lah dalam penyampaian informasi yang mana kalau ada dampak hukumnya itu bisa kena ke PT Undername, karena ini kan secara tidak langsung kita menyatakan bahwa yang mengirim barang itu si PT Undername bukan pemilik barang. Nah, jadi poin-poinnya sih kalau dari MOU-nya itu sih untuk menjaga jangan sampai ada kesalahan dalam penyampaian detail dan juga jangan ada bypass gitu. Itu poin-poinnya di samping kayak sistem pembayaran jasa gitu-gitu sih. Berarti kalau mau pakai Undername udah pasti ada MOU lah ya, perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak biar mempunyai kekuatan hukum yang sama. Yoi.
gitu. Oke. Nah, tadi kan kamu bahas tentang undername itu si PT undername-nya bakal nyiapin dokumen. Nah, kalau semisal mau diurusin semuanya gitu bersamaan dengan pelayarannya dan dari airlines-nya itu bisa nggak sih? Atau hanya sebatas dokumen aja? Oh ya bisa lah. Oh bisa juga? Bisa banget. Ada tuh perusahaan undername yang bisa semuanya. Siapa? Bagus lagi. Bisa di Mister Export ya guys. Oh bisa juga, berarti selain dokumen bisa juga sama freight-nya. Bisa. Bisa. Sampai cari bayar bisa. Oh bisa juga. Bisa juga. Oh. Oh bisa juga. Bisa Oke. juga. Nah, bisa nggak sih kasih aku gambaran dan penjelasan kali ya? Ini kita ngejelasinnya lebih detail. Semisal aku nanti bakal ngasih bukan contoh sih, aku bakal ada shipment nih ke depannya, dan kamu mungkin bakal bantu aku jelasin kira-kira untuk sistem undername-nya tuh tahap dari awal sampai akhirnya tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Boleh gak? Gambaran umumnya aja kali ya. Kalau Iya, ada yang boleh. kelewatan bilang aja. Boleh. Pertama Aku kan. mau nanya dulu kan. Oh iya, Ya berapa? ceritanya aku mau ekspor gitu. Nanti kamu jawab Iya, gimana iya. caranya Iya. gitu. Oke. Nah, nih rencananya aku tuh mau ekspor barangnya itu snack snack ke Sydney, Australia. Nah, Gua aku dong. tuh Sydney. Sydney kan, bukan Sydney. Oke, Oke. sorry. Mau ekspor barang snack ke Sydney, Australia. Nah, aku tuh belum ada badan usaha, masih perorangan. Nah, aku mau pakai undername. Nah, aku bakal nunjuk kamu nih, Jit, aku mau pakai perusahaan kamu sebagai PT undername. Bisa nggak sih dibantu? Pokoknya aku mau diurusin semuanya bersama dengan dokumen dan freight. Gimana tuh? Step-step awalnya kira-kira. Kalau misalkan kayak gitu kan full tuh jadinya. Nanti pertama seperti forwarding biasa gitu. Nanti kita bakal coba cari space dulu. Oke, Space cari di space. kapal atau pesawat. Oh, rencananya mau via udara aja sih. Alright. Ya kalau gitu kita cari space di airline, kita booking dulu. Nanti setelah itu baru kita mulai drafting dokumennya. Nanti setelah kita udah draft, nanti kita serahin ke PT lo buat udah setuju belum nih sama draft ini semua. Gitu. Nanti kalau misalkan lo udah konfirmasi, nanti baru deh kita proses dokumennya submit ke pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya apa tuh kalau snack? Oke, contohnya kalau snack itu pertama ada yang selain dokumen kita sendiri ya, kayak packing list itu kan dari kita sendiri. Oke. Nah, kalau yang berkaitan sama instansi itu contohnya kayak PEB. PB, oke. Nah, kalau snack itu biasanya ada HCB POM. HCB POM, oke. Nah, kalau misalkan itu aja sih, sama kalau misalkan request COO juga, nanti kita kasih draftnya juga. Oke, CO berarti kalau untuk snack 3 dokumen. Yang pertama itu ada dokumen tadi apa? PEB, PEB, yang PEB, kedua HCB POM, COO. HCB POM dan COO. Ya, itu Oh, dokumen gitu. yang ini aja sih, dokumen yang berkaitan sama suatu instansi. Kalau dokumen-dokumen lain, kalau misalnya di-include packing list invoice sama RW bill, itu juga bisa disediakan juga. Oh, disediakan sama PT undername-nya. Iya. Berarti ibaratnya kita terima beres gak sih? Bisa dibilang gitu sih. Bisa terima. Dibilang terima beres juga. Nah, katanya kan kamu bakal checking ke beberapa airlines. Nah, untuk checking itu kira-kira butuh berapa hari tuh? Takutnya kan bayar aku kabur gitu kan. Waduh. Sebenarnya Gara-gara kalau- PT kamu kelamaan. Nggak bisa ditentukan berapa hari sih. Tapi kalau misalkan airline dan tujuan Sydney ya misalkan, dia kebetulan space-nya juga nggak terlalu full gitu. Oke. Masih bisa sih dalam hitungan hari juga. Oh, dalam Maksudnya nggak hitungan sampai 3 hari 2 hari nggak nyampe. Nggak sih. nyampe 3 hari 2 hari. Berarti Iya. bisa cepet lah ya. Ya segitulah. Oke, setelah 2 sampai 3 hari itu checking ke beberapa airlines dan menyiapkan dokumen, setelah itu apa yang harus PT undername lakukan gitu? Dan aku pemilik barang ngapain? Nah kalau deal-dealannya itu termasuk tadi sampai freight-nya juga, bisa juga kita dari PT undername untuk mengambil barangnya juga dan nganterin ke bandara. Ya kayak gitu, nanti kalau misalkan udah, itu sisanya udah tinggal ini aja sih, pergerakan fisik barangnya. Pergerakan fisik barang. Iya, ha. Oke. Gitu. Jadi nanti kamu arrange pick up barang aku di gudang, terus nanti kamu yang kirim. Iya, Ke gudang? jadi kalau misalkan mau dijelasin skema pengirimannya itu pertama dari tempat lo, di mana gitu atau gudang, nanti gue bawa ke bandara. Nanti setelah dari bandara itu udah kewenangannya pesawat gitulah untuk membawa ke negara tujuan, gitu sih. Keren banget juga ya. Parah.
Jadi aku udah nggak ngapa-ngapain ya, tinggal kontak kamu aja, Jit. Aku mau kirim ini, kamu yang semuanya urusin. Siap. Oke, nah setelah barangnya udah sampai di gudang pesawat tadi airlines, setelah itu udah selesai atau ada lagi? Gudang pesawat setelah gua pick up gitu maksudnya. Itu udah ini sih, udah nanti otomatis udah ada petugas di sana juga yang emang nganterin barang itu ke pesawat sampai ke bagasi pesawat gitu-gitu. Nah, aku untuk bayarnya gimana tuh nanti? Bayarnya- Oh, Bayar undername kamu. bayar. Oke, Bayarnya oke. gimana tuh? Kalau bayar sih tergantung deal-dealan sih, cuma kalau yang berlaku di kita di awal sebelum kita mulai proses. Di kita tuh di Mr. Exportir. Yo, Oh, di Mr. Exportir. PT Oke. Triton Nusantara Tangguh. PT Triton Nusantara Tangguh. Oke, berarti biasanya kalau undername itu yang paling umum deh, Jit. Yang kamu tahu kalau misalnya pembayaran biasanya tuh di mana dan kapan? di awal sih yang paling Di awal. Nah, Sebelum itu udah. aku kirim data packing list ke kamu. Ya, enggak sebenarnya sebelum kita mulai kerja, maksudnya PT undername itu Oh, mulai oke, bekerja gitu. oke. Tapi harus Paham, dijaga, jangan lupa dipastiin dulu PT undername terpercaya. Terpercaya. Iya, Oke, jadi paling yang aku tangkap kalau untuk pembayaran sistem undername ini, ketika si pemilik barang udah ngasih data-data packing listnya dan sebelum PT undername ini bekerja, si pemilik barangnya udah harus membayarkan. Yoi. Oke. Oke. Nah, jangan lupa PT undername dan pemilik barangnya nih harus ada perjanjian kerjasama dan MOU ya. Ya, untuk oke. menghindari resiko-resiko yang terjadi. Oh iya nih Jit, aku ada pertanyaan nih satu yang bikin aku penasaran banget. Oke. Kalau semisal aku sebagai pemilik barang mau ngirim barang semisal A, tapi berbeda sama yang tertera di packing list. Ternyata barang yang itu adalah barang B gitu. Itu gimana tuh? Kalau buat preferensinya ya anjay. Oke. Kalau buat pencegahannya sih sebenarnya kalau kita pemberi undername itu punya berhak gitu untuk mengecek barang secara fisik juga itu bener atau enggak. Nah tapi ini kalau parah-parahnya masih ada yang nggak sesuai, baik sengaja atau nggak sengaja juga, nanti kita nggak bertanggung jawab sih kalau misalkan ada timbul permasalahan secara hukum kayak atau secara barangnya kenapa-napa atau tahu biaya juga. Gitu. Intinya kita nggak bertanggung jawab sih kalau misalkan itu emang salah declare gitu, salah declare barang. Salah declare barang. Oke. Berarti di perjanjiannya bakal tertera dengan jelas banget ya. Iya. Tanggung jawab si PT undername tuh sampai mana? Sampai Sampai mana dan pemilik barangnya itu gimana tanggung jawabnya. Iya, itu harus detail sih. Harus detail. Nah, Jit, jadi kalau untuk ekspor barang di PT undername tuh bisa semua barang nggak sih? Ya sebenarnya tergantung undername itu dia bisa menyanggupi persyaratan dokumennya atau enggak. Nah tapi kalau di Mitra Exportir itu kita ada 5 jenis yang kita bisa. Oh, ada 5 jenis. Yang Oke, pertama boleh itu disebutin. Oke, gue sebutin nih ya. Jadi yang pertama General Cargo yang General meliputi pakaian, kosmetik, makanan bermerek, spare part kendaraan itu bisa. Banyak Nah, terus juga ya. iya. Terus ada agrikultur. Dari mulai Agriculture. rempah-rempahan, Rempah-rempahan. terus juga benih tanaman itu yang ada di sini. bisa juga? Bisa. Oh, bisa. Yang bisa Keren, ditanam. Habis itu juga buah-buahan, sayuran itu bisa. Terus juga sampai kopi yang ada izin ekspor terdaftar itu juga bisa. Oh, kopi berarti udah bisa juga ya? Bisa, baik oke. bubuk, terus biji-bijiannya roasted green bean juga bisa. Nah, terus ada juga live tropical fish Oke, atau iya. ikan-ikan hias kayak cupang, koi, koki itu kita bisa. Terus juga ada live animal. Live animalnya ini kita hewan ternak sama peliharaan rumahan. Contohnya Peliharaan kayak rumahan. Apa tuh kayak contohnya? kucing, anjing, hamster bisa. Kadal? Kadal belum sih kadal. Kadal belum. Belum gua Oke. kadal. Nah, terus sama yang ke Lima? 5 terakhir. Betul. Itu adalah produk-produk kayu. Kayu. Kayak contohnya furniture atau yang sudah dipotong-potong. Itu ada tuh ketentuannya yang mana yang bisa diekspor, yang mana yang enggak. gelondongan? Gitu. Gelondongan nggak boleh. Oh, gelondongan Nggak boleh. Support lokal bisnis. Keren. Oh, jadi kayaknya hampir semua komoditi lah ya. Ya. Banyak kita yang bisa. Oke. Oke, Jit. Kita rangkum kali ya untuk pembahasan undername kali ini gitu. Oke. Yang pertama itu untuk undername itu bisa dokumen plus sama logistiknya aja. Benar? Oke. Ya. Dan yang kedua itu adalah untuk pemakaian undername harus dicocokin sama si PT undername. Kayak tadi kalau di Mr. Exportir itu ada 5 komoditi yang
Jenis kategori. betul, 5 Iya. jenis kategori yang bisa dibantu ekspor sama Mister Eksportir. Bisa Oke. di undername. Bisa di undername. Dan yang ketiga itu aku gitu sebagai pemilik barang atau yang masih perorangan hanya menyiapkan data barang atau packing list aja dan diberikan kepada PT Undername untuk selanjutnya proses ekspor itu berjalan. Oke, yang keempat nih Jit, yang terakhir. Harus jujur. Aku sebagai pemilik barang harus jujur dengan PT Undername. Jangan sampai muncul masalah-masalah yang timbul karena tidak jujur itu. Nah, contohnya ada di video kita sebelumnya di Drama ekspor. Drama Ekspor. Oke. Berarti kalau drama ekspor kita drakor. Apa tuh? Drama ekspor. Gak ngerti lagi. Oh, drakor maksudnya. Sorry ya. Sorry Lucu, pemirsa. tetap lucu. Support. Bagus. Oke. Sebelum penutupan nih, Oke. banyak banget ditanyain oleh sobat-sobat ekspor semuanya. Berapa sih harga undername ekspor di Mister Eksportir? Oke. Oh, semua. Semua ya? Kalau general cargo terus agriculture itu seingat gua terus live animal itu yang agak mahal. Terus ilegal LCL. Stop. Tadi tanya. Jadi langsung cek aja ya dan chat di website kita, di kontak us, di hotline Mister Eksportir, oke? Untuk pertanyaan seputar layanan undername bisa kunjungi di www.mistereksportir.com/kontak us dan pilih nomor hotline kita. Dan jangan lupa untuk komen dan subscribe channel YouTube kita. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Nanti siapa tahu kita bisa jawab guys ke depannya, oke? Dan jangan lupa juga follow semua sosmed kita. Ada Twitter, ada Telegram, ada Instagram, ada apa lagi Jit? Ada Twitter, ada TikTok. Ada TikTok. Oh iya, jangan lupa follow TikTok kita karena di situ kita banyak update-update video tentang handling ya dan semua tentang ekspor ada di situ. Oke? Oke. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video kita selanjutnya. Dadah. Dadah semua.